Israel di zaman dulu, ya seperti itu juga dilakukan gitu. Begitu pula ketika Nabi Muhammad diutus, sebagaimana Nabi Muhammad beribadah, bagaimana akhlaknya, itu juga yang kami contoh. Lah kalau Anda kelas jemaat biasa, siapa yang mau Anda contohkan? Gitu. Lanjut. Silakan Pak Karadin. Izin sedikit. Oke, silakan Mbak, silakan. Beda ya, jadi beda ya, di Islam dengan di Kristen itu berbeda jauh ya. Karena kalau di Islam memang kami itu dituntut untuk berbuat baik, bahkan menghindari dosa-dosa. Kita harus menjauhi dosa, apalagi menambah dosa kan. Nah, tapi kalau di Roma 5:20 itu malah mengerikan guys. Di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ternyata untuk mendapat karunia yang kasih karunia yang lebih banyak, dosanya harus bertambah-tambah. Berserah. Bahaya ini, berserah Mbak, nanti bahaya. Ya, bebas lah. Ya. Sudah ada yang nebus ini. Silakan Abang Bang Dewa, silakan, barangkali ingin masuk, silakan Bang Da. Baik. Ya, Bang Dewa pula. Tadi beliau mengatakan siapa juru selamat umat muslim? Semua para nabi itu juru selamat dong. Nabi Adam alaihissalam juru selamat, Nabi Ibrahim juru selamat. Dalam bahasa Arab itu juru selamat itu apa Pak Yusuf artinya? Juru selamat. Selamat itu salam, Islam. Islam. Beliau adalah juru Islam. Tidak dikatakan juru Kristen. Nah, dari namanya saja Islam artinya sudah selamat, Pak. Nggak usah nanya ayat. Dari namanya Islam itu sudah selamat. Nah, ternyata ketika dia mengatakan kita harus daftar dulu ke sekolah baru menjadi muridnya. Kan kita itu diberikan yang namanya akal untuk memilih. Betul tidak? Sebelum kita daftar ke sekolah, kita lihat dulu sekolahnya. Ini sekolahnya benar atau tidak? Ini bagaimana status sekolah ini? Nah, disitulah kita diberikan yang namanya akal. Jangan sampai kita itu salah daftar. Nggak taunya kita daftar ke STT Nias yang isinya adalah Islamophobia. Kan itu salah juga. Betul tidak? Jadi nilai dulu sekolahan itu. Apakah benar sekolahnya diakui, statusnya seperti apa? Jangan main daftar aja. Jangan-jangan ente daftar itu ke rumah sakit, ke sekolah luar biasa, ke SLB. Ada itu. Betul tidak seperti itu, ya? Betul. Kalau misalkan bicara kasih, Islam itu lebih kasih, Pak. Islam itu lebih kasih daripada orang Kristen. Orang Kristen kan jelas dalam ayatnya dia tidak ada yang diamalkan sama sekali. Bagaimana mungkin ente daftar ke sekolah, tetapi ternyata aturan di dalam sekolah itu semua ditabrak? Gimana ceritanya? Aturannya seperti itu, tapi ente berlawanan dengan aturan yang ada di sekolah. Contoh kayak gini, kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu ajaran Kristen. Tapi ternyata ada nggak yang mengamalkan ajaran itu? Nggak ada. Yang ada tampar pipi kiri, lapor Polda Sumut. Itu ajaran Islam. Seperti itu. Ajaran Islam, kami tidak ada pengajaran tampar pipi kiri, berikan pipi kanan, tidak ada. Apakah bisa diterapkan ajaran seperti ini? Tidak bisa sama sekali. Tidak bisa. Jadi nilai dulu yang namanya sekolahan itu, selidiki dulu sekolahan itu sebelum masuk daftar menjadi muridnya. Ya kan? Jangan menilai seseorang itu dari luarnya saja, karena kita tahu yang namanya rumah sakit gila, itu sekolahannya itu bersih. Sekolahannya itu wangi. Tapi lihat dalamnya, orang gila semua itu. Jangan-jangan ente asal-asalan lo Jin, begitu ya? Nah, gunakan akal itu sebelum daftar. Menyala abangku, Masya Allah. Silakan Pak Karadin ditanggapi, silakan Pak. Pak Nathan ngopi dulu ya, biar kagak mumet. Silakan Pak Karadin. Di sini Bang Nathan aja. Aku tanggapi sedikit aja. Jadi aku tadi tidak bermaksud untuk menyinggung Nabi Muhammad sama sekali ya. Aku hanya ingin membuat perbandingan, maksud saya dengan apa narasi dari Bang Yusuf itu yang mengatakan bahwa ketika kita sudah selamat seharusnya kita bunuh diri saja gitu loh, biar kita cepat-cepat masuk surga. Itu kan lucu, menurut saya itu sangat lucu ya. Makanya tadi saya membandingkan pada Nabi Muhammad yang ketika dijamin surga, apakah beliau pernah berpikir demikian? Ya enggak toh. Nah, contoh ketika dosa itu kan ibarat hutang ya. Ketika
utang kita dilunasi ya oleh seseorang gitu misalnya, apakah cara kita berterima kasih kepada orang itu dengan berhutang lagi sebanyak-banyaknya? Ya enggak lah. Apakah cara kita berterima kasih, bersyukur atas pengorbanan Kristus itu dengan berbuat dosa sebanyak-banyaknya? Tidak. Gitu loh. Jadi kita berterima kasih kepada Kristus yaitu dengan kita berbuat baik, tapi bukan untuk keselamatan. Karena perbuatan baik tidak mungkin membawa keselamatan, mustahil. Itu saja sih. Setelah ini lanjut ke Bang Nathan aja, Bang. Oke, lanjut siap, dong, Pak Karadin. Iya, lanjutkan saja, nggak apa-apa. Kita enjoy di sini kok, aman. Berbuat baik tidak menghantar manusia ke dalam surga. Kita setuju itu. Standar Islam itu bukan kebaikan, Bang Karidin. Standar Islam itu adalah kebenaran. Yang namanya benar sudah pasti itu baik, tapi yang namanya baik belum tentu itu benar. Nah, mengenai soal rasa syukur kepada Tuhan itu mestinya abang itu ikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ikuti. Yesus mengatakan ya, tidak pernah mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya sendiri. Nah, Bang Karadin menyembah kepada Yesus. Itu aturan siapa? Itu aturan bapak-bapak gereja, bukan aturan yang diterapkan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan jangan makan B2, jangan makan babi. Tetapi ternyata apa? Mereka makan babi. Apakah ini yang dikatakan cinta kasih? Ini yang dikatakan cinta kasih yang munafik. Konon katanya cinta, tetapi tidak punya yang namanya rasa sayang. Cinta adalah perasaan, sementara sayang adalah perbuatan. Tunjukkan dong dengan perbuatan. Yesus mengatakan, masih banyak yang harus aku sampaikan kepadamu. Tetapi jika roh kebenaran itu datang, ikutilah dia. Kalau kau tidak mengikuti dia, kelak kau kuminta pertanggungjawaban. Ikuti dong apa yang dikatakan oleh Yesus. Buktikan, kalau benar-benar cinta, buktikan, tunjukkan dengan yang namanya rasa sayang. Buktinya, orang-orang Kristen itu hanya rasa sayang, hanya rasa cinta saja. Sementara mereka tidak memiliki yang namanya rasa sayang. Bagaimana yang namanya seorang Kristen mau masuk ke dalam surga, sementara surga itu disediakan oleh Sang Maha Suci. Surga itu tempat suci, diperuntukkan untuk orang-orang yang suci. Betul? Orang Islam kami nih, setiap hari kami selalu berusaha untuk mensucikan diri. Seorang suami istri, ketika mereka melakukan hubungan badan, kami itu mensucikan diri. Seorang perempuan yang nifas mensucikan diri. Nah, orang Kristen mau masuk ke dalam surga yang suci, yang disediakan oleh Sang Maha Suci, mandi junub juga kagak, bersih-bersih juga kagak. Gimana mau masuk ke surga? Sependek ilmu pengetahuan kami, Bang Karadin ya, yang namanya Tuhan itu dimuliakan, yang namanya Tuhan itu diagungkan. Tapi lihat Bang Karadin, Tuhan Bang Karadin yang dimuliakan, ternyata Bang Karadin sendiri yang mempermalukan Tuhan itu. Tuhan dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual. Tuhan tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, dipajang di gereja. Apa pantas Tuhan diperlakukan seperti itu? Coba Bang Karadin berpikir ya. Sependek ilmu pengetahuan kami sebagai umat muslim, Tuhan itu dimuliakan, Tuhan itu diagungkan. Tidak mungkin yang namanya Tuhan dihinakan. Apakah pantas Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang dimuliakan, dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual? Ketika Bang Karadin masuk ke gereja, melihat foto Yesus, tidak menggunakan celana, tidak menggunakan baju, hanya menggunakan cawat saja, pantas tidak Tuhan diperlakukan seperti itu, dihinakan seperti itu? Bagaimana abang mau masuk ke surga, sementara Tuhan yang abang banggakan itu abang hinakan sendiri? Tidak percaya? Silakan Dewa antar ke gereja yang ada di Bogor. Di situ mereka setiap minggu itu memperlihatkan yang namanya foto Tuhan, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana. Pantas tidak kira-kira seperti itu? Orang tua kita dijadikan pelecehan seperti itu, tidak pantas loh orang tua kita. Orang tua kita sudah meninggal, fotonya dipajang di ruang tamu, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, tiba-tiba datang tamu, ya kan, dipertontonkan auratnya. Tidak pantas Tuhan saja diperlakukan seperti itu. Apalagi ini Tuhan. Apalagi ini Tuhan. Silakan Abang Karadin kalau tidak percaya, Dewa bisa mengantar, Dewa bisa perlihatkan yang namanya bukti. Buktinya seperti itu. Tuhannya tiap hari dipermalukan, dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual. Tidak boleh Bang Karadin, ya. Mungkin itu kali dari Dewa. Silakan. Saya menanggapi.
Pak Nathan, izin sebentar. Sebelum ke Pak Nathan, saya tanya dulu Pak Karadin. Pak Karadin mau menanggapi tidak? Atau kalau tidak nanti Pak Nathan. Silakan Pak Karadin, ditanggapi dulu. Alangkah baiknya sama Anda. Silakan Pak. Pak Karadin, monitor. Oke, siap. Silakan. Iya, justru ini sangat menarik ya. Bahwa Tuhan disalib dengan telanjang, itu kan sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang memalukan gitu loh. Tapi kami tetap memberitakan sesuatu yang memalukan itu. Ya, itu karena itu adalah kebenaran. Itu bagi kami adalah kebenaran gitu loh. Bahaya kalau begitu Pak Karadin. Tapi lanjut, gak apa-apa lah. Silakan dinarasikan lagi, silakan. Bang Karadin berpikir dulu aja Bang Karadin. Sebelum menjawab, dipikir dulu. Apakah itu tidak bertentangan dengan akal? Umat Muslim ketika ditanya sama orang Kristen, kami berpikir dulu baru menjawab. Jangan seperti abang ini jelas-jelas menjawab dulu, berpikir belakangan. Terbalik ini. Oh, enggak. Itu dia udah mikir Bang Dew. Dia udah mikir Bang. Udah mikir kayak gitu Bang. Mbak Natali, Buya bisa dilanjut, Dewa ada tamu lagi ini ya. Sedikit Bang Dewa. 15 menit ya. Ya, siap, standby aja dulu. Siap, lanjut. Saya ini tertarik dari perkataan Karadin tadi ya. Meskipun itu suatu yang memalukan, tetap kami beritakan karena itu adalah kebenarannya. Jadi gini ya Bang Karadin ya, coba ya ketika Anda mau ke mall ya, Anda pakai kemeja, lalu Anda pakai celana jeans. Tapi ketika Anda memakai celana jeans, Anda lapisi dengan memakai celana dalam. Lalu Anda jalan ke mall, kira-kira itu pantas atau kagak gitu loh. Yang Bang Yusuf bilang itu betul, bahwa itu memang sesuatu yang tidak pantas. Ya. Artinya kan tidak pantas, nggak perlu kita tunjukkan ke publik gitu loh, karena tidak pantas. Ya gini loh, kalau Anda mengambil analogi, kita ke mall dengan berpakaian seperti itu tanpa tujuan yang jelas. Jadi kita melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan tanpa tujuan yang jelas. Tapi kalau kematian Yesus di kayu salib, tujuannya jelas. Karena dia ingin menyatakan kasihnya, cintanya kepada manusia, ingin menyelamatkan umat manusia. Loh. Jadi bagi kami itu memang memalukan betul, tetapi kami beritakan karena itu sebuah kebenaran. Disalibnya ikhlas ya, disalibnya. Iya, terserah Anda lah kalau kayak gitu. Aduh, Iwan bilang gak apa-apa, yang mau ketawa aja, nggak dosa, insya Allah ketawa aja. Ketawa kalau gitu. Aduh, kacau. Saya bantu jawab ya. Iya, silakan. Pak Nathan, izin sebentar. Ini saudara-saudara saya dari tadi diam, kasihan ya. Saya kasih dulu waktu bentar lah, enggak lama kok, untuk sedikit menanggapi ya, supaya tidak terdiam. Silakan Ahi Bayu, fadhol Ahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, saudara, saya juga pernah sama seperti Anda. Jadi terkait mengenai penyaliban ini, jadi kita ini terlalu lebay misalnya gitu. Saya bisa katakan di dalam kekristenan itu saya bisa katakan ada lebaynya dikit gitu. Karena kenapa? Yesus itu kan dikatakan disalib, dia disalib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dia rela melakukan ini itu. Coba kita telaah itu dulu Bible. Bagaimana? Apakah benar penebusan itu untuk menebus dosa umat manusia? Sementara kalau kita runut mulai dari sebelum terjadinya penyaliban, apa runut ceritanya? Apa menurut dari cerita dari sebelum terjadi penyaliban ini? Kalaupun itu benar ada penyaliban, kalau Yesus itu disalib, coba dari pengkhianatan Yudas, dari hasutan dari iblis kepada Yudas, sehingga terjadinya penyaliban ini, kenapa diimani menjadi penebusan dosa? Coba, buah dari pengkhianatan Yudas,
hasutan dari iblis kepada Yudas sehingga Yesus ditangkap lalu dia disalib. Kenapa? Buahnya ini dari pengkhianatan dan dari kerja keras dari iblis menjadi penghapusan dosa. Siapa yang berjasa di sini? Ya tentu iblis. Gitu loh. Dari awal, dari dulu saya itu tidak pernah saya mengimani apa yang dikatakan itu penebusan dosa. Itu bullshit bang, nggak ada itu penebusan dosa. Tapi Bayu izin saya potong dulu, ketika Anda sedang sebelum mualaf di kekristenan, percaya nggak dengan yang namanya penebusan dosa itu dulu ketika Anda masih Kristen? Saya dulu percaya Pak Ustadz, karena agak lebay dikit. Lanjut. Iya, kenapa? Melihat patung itu, Yesus itu tidak dipakaikan baju, hanya memakaikan mohon maaf ya, karena kolor lah ya, kata ininya kolor, dia disalib, dipaku, dia diluludahin, Kancut. dia diiniin. Jadi kita itu lebay. Lebaynya kenapa? Dengan pengorbanannya dia untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita kembali kepada Bible, tidak ada yang seperti itu. Nggak ada yang seperti itu. Jadi beriman itu bang, jangan dibawa lebay gitu loh. Coba kita pakai akal, runut dulu, mulai dari perencanaan dari Pilatus, hasutan dari orang-orang dulu, orang Romawi, apa kejadiannya sehingga Yesus ini ingin disalib. Waktu dekat ingin disalib, Yudas yang jadi pengkhianat dihasut oleh iblis. Terjadilah penangkapan Yesus. Yesus ini disalib. Coba dari pengkhianatan, dari rencana dari Pilatus, dari rencana dari tentara Romawi, mulai dari hasutan iblis, pengkhianatan Yudas, Yesus dijual dari 3 keping perak. Ujung-ujungnya buahnya ini menjadi penebusan dosa gitu loh. Masuk akal nggak? Enggak loh bang. Oke, lanjut Pak Ustadz, saya sudah selesai. Masya Allah.